Viginti. Selamat pagi. What's up guys, kembali lagi di channel Viginti. Kali ini kita akan menunjukkan pembahasan dari light novel Gimae Seikatsu volume 1 part yang kedua, yang dimana akan merangkum chapter 2 dan 3 pada volumenya. Tanpa basa-basi bau kencur, langsung aja kita mulai pembahasannya cuy. Kita lanjutkan di chapter 3, tanggal 9 Juni pada hari Selasa. Di pagi harinya, Saki membuatkan sarapan pagi untuk semuanya. Yuta yang melihat hal tersebut terkejut dan langsung bertanya mengapa Saki tiba-tiba melakukannya. Saki berkata itu semua karena perjanjian yang telah mereka buat semalam. Saki juga berkata kalau ia akan membuatkan sarapan untuk kedepannya, yang dimana perjanjian mereka semalam ialah Saki hanya perlu membuatkan sup miso untuk Yuta setiap makan malam. Saki pun membalas dengan mengatakan kalau itu sudah kewajibannya sebagai orang yang sudah meminta bantuan. Yuta pun terharu dan hampir menangis melihat pemandangan impian tersebut. Yuta pun menikmati sarapan yang telah disiapkan oleh Saki. Setelah sarapan, mereka pun berangkat ke sekolah. Seperti sebelumnya, mereka berangkat secara terpisah agar tidak ada rumor aneh yang beredar di sekolah. Sesampainya di sekolah, Yuta bertanya kepada Maru, sahabatnya, tentang pekerjaan dengan beralasan kalau ia ingin mendapat pekerjaan dengan gaji yang cukup besar agar bisa menabung. Yuta tidak bisa mengatakan bahwa pekerjaan tersebut ialah untuk adik tirinya Saki, dikarenakan hubungannya dengan Saki masih dirahasiakan dari Maru. Maru pun berkata bahwa tidak ada pekerjaan instan yang tidak membutuhkan sebuah proses. Maru pun menyarankan agar Yuta melakukan riset sendiri terlebih dahulu. Kemudian setelah pulang sekolah, Yuta pergi menuju ke toko buku tempat ia bekerja paruh waktu. Selagi bekerja, Yuta melakukan riset tentang pekerjaan melalui buku dan internet. Yomi yang melihat hal itu langsung bertanya kepada Yuta mengapa ia ingin menambah pekerjaan pada waktunya di tempat lain. Yuta pun beralasan bahwa ia hanya ingin memiliki uang untuk masa yang akan datang. Yomi pun menyarankan kepada Yuta agar lebih mengandalkan orang terdekatnya seperti keluarganya dalam meminta bantuan. Yomi berkata bahwa jalan itu lebih bagus daripada membaca buku atau internet. Setelah itu, Yuta pulang ke rumah. Yuta melihat Saki yang sedang menyiapkan makan malam untuknya. Yuta melihat suasana tersebut bukan seperti saudara tiri, namun seperti pengantin baru. Setelah mencoba beberapa suapan, Yuta mengatakan kalau masakan Saki cukup enak. Namun Saki berkata kalau bahan yang tersedia masih belum lengkap, yang artinya masakannya masih bisa lebih enak daripada yang ini. Setelah selesai makan, Yuta melanjutkan dengan membahas soal pekerjaan tadi dengan Saki. Yuta berkata kalau ia belum menemukan pekerjaan yang Saki cari. Yuta menjelaskan semua yang dikatakan Yomi tadi, yaitu untuk mengandalkan orang terdekatnya terlebih dahulu. Namun, setelah mendengar saran dari Yuta tersebut, Saki malah berfokus kepada Yomi. Saki bertanya apakah ia sedekat itu dengan Yomi. Saki berkata demikian karena mengira Yuta sama seperti dirinya, yaitu membenci perempuan lain. Kemudian kita masuk ke chapter 4, yaitu pada tanggal 10 Juni, tepatnya hari Rabu. Hari itu, Yuta sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah. Ia bertemu dengan Saki di persimpangan lampu merah yang hendak ingin menyeberang. Yuta sangat ingin menyapa Saki, namun ia tidak melakukannya dikarenakan peraturan yang sudah mereka buat, yaitu untuk tidak berangkat sekolah bersama dan bersikap layaknya orang asing pada saat di sekolah. Tapi, tiba-tiba Yuta refleks menarik lengan Saki, hingga mereka berdua pun jatuh ke trotoar. Yuta melakukan hal tersebut karena ada truk kencang yang melaju ke arah Saki. Pada saat itu, Saki masih fokus dengan HP-nya sambil mendengarkan musik menggunakan earphone. Dengan kata lain, Yuta sudah menyelamatkan nyawa Saki. Yuta pun sadar kalau ia terlambat 1 detik saja, maka Saki pasti akan mati. Yuta pun bergegas membawa Saki ke tempat yang sepi. Ia takut jika ada murid sekolahnya yang melihat mereka berdua. Setelah terdiam dan saling bertatapan cukup lama, Yuta pun bertanya mengapa Saki tidak menyadari kalau ada truk yang akan melintas di depannya. Saki pun meminta maaf dan mengatakan kalau ia terlalu fokus mendengarkan earphone-nya. Yuta pun menceramai Saki karena terlalu ceroboh mendengarkan musik di jalan. Tiba-tiba, salah satu earphone Saki terlepas dari kupingnya dan terdengar suara orang yang fasih berbahasa Inggris. Ternyata, Saki sedang belajar bahasa Inggris. Saki pun tersipu malu karena Yuta melihat hal tersebut. Saki mengatakan itu semua pasti dibutuhkan demi pekerjaan masa depannya.
Pada saat itu, Yuta pun menyadari maksud dari mempersenjatai diri sendiri yang dikatakan Saki sebelumnya, yaitu Saki ialah gadis yang ingin menjadi kuat dan mandiri, sehingga ia mempersenjatai dirinya dengan berpenampilan rambut pirang yang tampak nakal. Awalnya, Yuta juga mengira bahwa Saki tidak ingin berpartisipasi pada saat jam olahraga karena ia ingin bolos. Namun, setelah kejadian tersebut, Yuta sadar bahwa Saki hanya tidak ingin membuang waktu dengan berolahraga, dan lebih memilih untuk belajar secara otodidak dengan earphone-nya. Setelah itu, mereka pun berjalan kembali menuju ke sekolah. Sesaat hampir sampai, mereka kembali berpisah dan berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan kesepakatan mereka agar tidak ke sekolah bersama. Kemudian jam pelajaran olahraga pun dimulai. Yuta melihat Maya yang sedang bermain tenis di lapangan seperti biasa. Namun, yang membuat Yuta terkejut ialah lawan bermain Maya pada saat itu adalah Saki, adik tirinya sendiri. Yang dimana sebelumnya Saki hanya berdiam diri di tiang lapangan dan tidak mau bermain. Perhatian murid lain pun langsung tertuju kepada Saki yang menggunakan baju olahraganya, termasuk juga Yuta. Kemudian saat pulang sekolah, Yuta hendak langsung pulang ke rumah dikarenakan tidak ada shift di tempat kerjanya hari ini. Namun itu semua sedikit terhambat karena di luar sedang hujan cukup deras. Pada saat berada di pintu keluar sekolah, Yuta melihat Saki berdiri di sana. Yuta menyadari kalau Saki pasti lupa membawa payungnya. Yuta pun menawari Saki untuk berbagi payung dengannya. Awalnya Saki menolak, karena ia sedang menunggu teman satu klubnya. Namun, tanpa pikir panjang, Yuta langsung menaruh payung lipat tersebut di tangan Saki, dan langsung berlari pulang. Saki yang melihat tersebut hanya bisa terdiam dan terkejut. Sesampainya di rumah, Yuta langsung mandi dan berendam di air hangat. Yuta pun mulai memikirkan kembali tentang pekerjaan apa yang cocok untuk Saki. Yuta merasa bersalah karena ia belum bisa memberikan hasil apapun, sementara Saki sudah memasak untuknya setiap hari. Setelah selesai mandi, Yuta berjalan ke arah ruang tamu, dan menjumpai ada dua cewek yang sedang duduk di sana. Kedua cewek tersebut ialah Maya dan Saki. Yuta terkejut dengan situasi tersebut. Saki pun mengatakan bahwa Maya tiba-tiba ingin bermain ke rumahnya. Dengan ini, Maya pun mengetahui bahwa Saki dan Yuta ialah saudara tiri. Maya pun mulai menggoda Yuta dengan memanggilnya Oni-chan. Yuta tidak terlalu tergoda dengan panggilan tersebut. Setelah itu, Maya pun mengeluarkan konsol game dari tasnya dan mencolokkannya ke TV di ruang tamu. Maya mengajak Yuta dan Saki untuk bermain bersama. Mereka pun duduk bersama dan hendak bermain game. Yuta duduk di antara mereka berdua. Yang masih jomblo 7 turunan gak usah nangis kalian cuy, oke? Setelah beberapa saat bermain, hujan pun berhenti. Maya memutuskan untuk pulang dan meninggalkan Saki dan Yuta berduaan di rumah. Kemudian Saki dengan ragu dan malu-malu langsung meminta kontak Yuta. Hal itu dilakukan agar ia bisa mengabari Yuta jika ada kejadian seperti tadi. Yuta pun dengan senang hati memberikan kontaknya dan menganggap bahwa wajar sebagai keluarga untuk saling bertukar kontak. Yuta pun menyadari bahwa setiap harinya selalu ada perkembangan antara hubungan ia dengan Saki. Oke, sekian pembahasan dari part 2 ini. Menurutku ya cuy, chapter 3 dan 4 pada volume ini berfokus pada usaha Yuta untuk mendapatkan pekerjaan bagi Saki dan adanya perkembangan dalam hubungan Yuta dengan Saki. Baiklah, sekian video kali ini dan akan dilanjutkan di part 3 nantinya. Thanks for watching and goodbye Kima.